Ya, perdagangan di Bursa Efek Indonesia sudah ditutup. Kita akan lihat bersama bagaimana posisi akhir dari indeks harga saham gabungan, di mana posisinya memang ditutup melemah 0,22% di 8.925,47, 19 poin dari level pembukaan perdagangan pagi tadi, dengan range perdagangan di 8.922,73 sebagai lowest levelnya, dan highest level IHSG berada di 9.000,9. Kita lihat dari sektoral, Syafinas. Secara sektoral, dari 4 sektor pertama, finansial terkoreksi 0,45%, consumer terkoreksi 0,90%, perindustrian turun 0,19%, sementara non-consumer naik 0,60%. Kita lihat 4 sektor lain. Dari 4 sektor lain, energi terapresiasi 0,49%, infrastruktur terapresiasi 1,43%, properti naik 1,50%, sementara bahan baku terkoreksi cukup dalam di 3,22%, dan 3 sektor lain. Dari 3 sektor lain, teknologi turun 1,10 dan kesehatan turun 0,14%, sementara transportasi melaju di atas 1,5%. Sementara untuk rupiah, silakan Maria. Rupiah kita pantau di pasar spot saat ini berada di posisi pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat 0,09%. Nilai tukarnya mencapai Rp16.785 per dolar Amerika Serikat. Kita lihat posisi rupiah dan mata uang utama lainnya, di mana rupiah terpantau menguat tipis terhadap Singapura dolar 0,05%. Kemudian kita lihat posisinya melemah 0,16% terhadap yen Jepang dan melemah juga terhadap euro 0,08%. Akhirnya secara intraday IHSG ini berhasil menyentuh ke level psikologis 9.000 walaupun belum berhasil ditutup sebagai final level begitu ya. Kita akan coba lihat apa saja yang menjadi fokus market hari ini, Syafinas. Kalau kita lihat dari kondisi sektoral tadi hampir rata-rata sebenarnya ada penguatan begitu ya. Nah, kita lihat apa aja nih yang harus diperhatikan. Kita mulai dari indeks dulu. Kalau kita lihat dari IHSG memang nyaris menyentuh level 9.000-an untuk menjadi final level, tapi sayangnya memang level 9.000-an ini cuman lewat doang gitu, nggak disinggahi gitu kan. Jadi ini semakin dekat juga dengan cita-cita Pak Purbaya di angka 10.000. Menteri Keuangan juga buka suara soal capaian IHSG ini. Menurutnya memang hal ini dipicu oleh sentimen perbaikan ekonomi yang membuat investor kembali percaya dan masuk ke dalam pasar dalam negeri. Ada BBRI, DSSA, AMMN, BRPT yang menjadi penggerak IHSG di sesi 1. Sementara untuk sesi kedua sendiri, justru kalau dari financial masih menjadi koreksi, tapi aplikasi yang paling tinggi tadi berada di atas 3%, tepatnya ada di bahan baku. Sementara sektor-sektor lainnya masih cukup volatile. Lalu kalau untuk rupiah sendiri, sayangnya belum bisa mengikuti arah IHSG. Nilai tukar rupiah ini ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Rabu kemarin dan pada hari ini juga dalam tren pelemahan. Tapi pelemahan rupiah ini memang dipengaruhi oleh sentimen eksternal, khususnya dinamika pergerakan dolar Amerika Serikat di pasar global. Dan kalau kita berbicara tentang sentimen, yang paling menarik untuk diperhatikan adalah terkait rilis APBN 2025 yang baru saja diumumkan oleh Menteri Purbaya Yudi Sadewa yang mengumumkan bagaimana nih realisasi 2025. Dan ternyata nyatanya defisit anggaran pendapatan APBN per Desember 2025 sebesar 695,1 triliun rupiah atau 2,92% dari PDB. Defisit ini sedikit lebih tinggi dari 2024 yang mencapai di 2,3% dari PDB. Purbaya juga menyampaikan keseimbangan primer juga tercatat defisit di 180,7 triliun rupiah dan lebih lanjut pendapatan negara mencapai 2.756,3 triliun rupiah atau 91,7%. Dengan penerimaan pajak 1.917,6 triliun rupiah, kepabeanan cukai 300,3 juta rupiah dan PNBP di 534,1 triliun rupiah. Ya, kalau kita lihat dari posisi ini memang akhirnya ada defisit anggaran belanja walaupun dikatakan memang masih cukup bisa terkendali begitu ya, di batas aman 3% ini masih bisa dilihat begitu dari pencapaian sekarang. Dan plus juga ternyata Pak Purbaya meyakini bahwa nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2026 ini akan lebih maksimal lagi gitu ya. Bursanya juga kemudian dengan nilai peningkatan IHSG yang sesuai dengan target 9.000 ke 10.000 ini kayaknya semakin dekat juga dengan target jangka panjang di 36.000 ya. Kita tinggal lihat nanti seperti apa. Karena kan kalau kita lihat dari tren yang terjadi di seminggu ini masih belum bisa menggambarkan situasional secara domestik
di seluruhan tahun 2026 ya. Nanti kita lihat bersama nih, apalagi yang menarik untuk kita cermati. Masih dari APBN juga, kalau dari belanjanya mencapai 2.602,3 triliun rupiah atau 96,3% dari perkiraan. Nah, dengan data ini beliau meyakini ekonomi 2026 tepatnya bisa mencapai 5,6%. Angka yang bagus, tapi sebenarnya masih di dalam 5% juga ya kan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah realisasi belanja subsidi kita sampai dengan 31 Desember 2025 hanya 281,6 triliun rupiah atau 91,4% dari target APBN, yaitu sekitar 307,93 triliun rupiah. Dengan catatan itu, maka pagu anggaran untuk belanja subsidi sepanjang tahun lalu masih tersisa 26,33 triliun rupiah. Nah, ini yang disayangkan, artinya kan sebenarnya dana untuk memberikan subsidi di bidang apapun, khususnya energi, kalau saya baca, energi masih banyak sekali space-nya, tetapi memang belum tidak terpakai secara maksimal gitu. Jangan sampai di hal ini bisa terulang gitu kan, karena memang dananya sudah disiapkan untuk subsidi gitu kan, tapi akhirnya tidak terserap sedemikian rupa. Lalu ada APBN 2026 yang sudah dinyatakan bahwa tidak akan direvisi. Pemerintah memastikan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 juga tidak akan diubah apapun yang terjadi dari hasil akhir 2025 ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan postur APBN sudah disahkan dalam undang-undang dan setiap penyesuaian hanya bisa dilakukan melalui mekanisme yang berlaku. Jadi itu kalau dari dalam negeri, Maria. Jadi seperti biasa ya, kita tuh selalu ada PR soal masalah realisasi. Kalau perencanaannya bagus, tapi kemudian pada saat realisasi tampaknya tidak memang sejalan dengan apa yang direncanakan di awal. Nah, kita berharap 2026 ini ada pertumbuhan, ada perbaikan begitu ya dari sisi realisasi, karena memang sudah tok APBN 2026-nya tidak akan direvisi ya. Next, itu tadi domestik, fokusnya tampaknya juga di sana yang cukup memberikan kontribusi juga terhadap IHSG ya pada market. Kita lihat dari luar nih, apa nih yang menarik nih? Kalau dari Amerika Serikat masih terkait tentang data jobs atau tentang lowongan pekerjaan, di mana yang menunjukkan lowongan pekerjaan di Amerika Serikat turun sebanyak 303.000 menjadi 7,146 juta pada November 2025, dan angka ini merupakan level terendah sejak September 2024 dan jauh juga di bawah ekspektasi pasar di 7,6 juta. Jumlah lowongan pekerjaan menurun di sektor akomodasi dan layanan makanan, lalu ada juga di sektor transportasi, pergudangan dan utilitas serta perdagangan grosir. Sebaliknya, lowongan pekerjaan justru meningkat di sektor konstruksi. Nah, indeks aktivitas sektor jasa Amerika Serikat versi ISM Services PMI kembali menguat juga di bulan Desember dan tercatat di 54,4, naik dari 52,6 pada bulan November. Angka ini jauh melampaui ekspektasi pasar yang berada di 52,3. Capaian tersebut menjadi laju ekspansi sektor jasa paling kuat sejak Oktober 2024, sekaligus menandai pertama kalinya sejak Februari seluruh subindeks berada di zona ekspansi. Dan data yang menarik ini ya nantinya juga akan menjadikan pertimbangan dari The Fed untuk memangkas ataupun melanjutkan tren pelemahan suku bunga di AS. Dan ini selalu menjadi perhatian dari The Fed, data-data seperti ini. Iya, ini data-data awal ya, sekali lagi kita baru running 2026 ini di pekan-pekan pertama begitu ya, belum lagi ditambah dar-derornya Amerika Serikat dengan Venezuela kemarin begitu ya. Kita akan lihat seperti apa data-data ini juga bisa menjadi bekal Anda untuk melakukan keputusan berinvestasi pastinya.